Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di Komsel kita. Oh ya, mantap. Kita mau fokuskan hati kita dulu ya ke Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became true. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sharing dari Nia Tuhan. Ya Tuhan, tolong apa yang Nia sharingkan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Untuk lagu selanjutnya kita mau nyanyi lagu Nyanyi Bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, katakan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia.
Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita dari kebaikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Oke. Apakah aku mau membuka nih ruang kesaksian buat teman-teman semua? Apakah ada yang mau kesaksian? Apakah ada? Mungkin nanti ya sharingnya setelah Nia sharing biasanya nih. Oke, ini disimpan dulu ya, nanti setelah Nia sharing kita langsung sharing satu-satu, oke? Oke, untuk membawa kita mau mendengarkan sharing dari Nia nih, kita akan nyanyikan lagu Engkau Alasanku Hidup. Karena anugerah-Mu, tiada satupun aku banggakan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku, hidupku, memilihku, selamatkan hidupku, karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan semua ku hidup. Mengubah hidupku, memilihku, selamatkan hidupku, karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku,
Oke. Thank you Chief Fefe buat lagu-lagunya. Yuk kita sebelum masuk ke sharing, kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk berkonsel bersama lagi Tuhan, walaupun masih online. Berkati agar online konsel kali ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhirnya. Berkati juga untuk aku sendiri yang akan membawakan sharing. Tolong Tuhan berkati agar apa yang aku sharingkan bisa berguna bagi teman-teman semua dan bisa menjadi reminder buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, aku sudah bersyukur, haleluya, amin. Oke. Aduh. Oke. Jadi temanya itu netizen tongue. Kalau kita ngomongin netizen gitu, pasti kan nggak jauh-jauh dari internet gitu kan. Namanya aja netizen. Netizen kan ibaratnya internet citizen gitu kan. Jadi kayak apa sih orang-orang yang tinggal atau hidup dengan internet itu kan. Jadi ya pasti kalau ngomongin netizen itu nggak akan jauh-jauh dari aplikasi atau internet atau aplikasi yang menggunakan internet itu sendiri gitu kan. Oke, coba di next slide-nya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu, aplikasi apakah yang paling sering kamu gunakan? Boleh dijawab loh di chat atau di unmute juga boleh. Aku penasaran. Instagram, oke. Ada lagi mungkin yang lain apa kayak mungkin Twitter, YouTube, apa kayak TikTok gitu kan? Siapa tahu ada. Instagram, oke. IG, oh, semuanya IG ya. Ini nggak ada yang TikTok nih. Biar nemenin aku gitu, biar nggak sendirian TikTok gitu kan. Yang ngaku yang TikTok, ayo warga TikTok. Ayo. Aku ngaku loh guys, aku aja ngaku, masa kalian enggak gitu. Aku TikTok tapi di private, jadi nggak ditonton banyak orang. Ya, tapi yang penting kan sering main kan. Masalah private-nya mah aku juga private, tenang ya, saja. Ya bisa lah. Standar lah, nggak sering-sering banget lah. Oke. Terus mungkin ada yang pakai apalagi YouTube mungkin. Kan biasanya kalau gabut gitu kan nonton YouTube. Atau mungkin kalau misalnya kayak kuliah atau sekolah gitu ya mungkin Zoom atau apa gitu. Masa IG doang nih? Kita basic banget sih anak-anak pengharapan. WhatsApp. Oke. Chatan nama siapa aja tuh, Rin? Aduh, gimana ya? Aduh, oke. Ya udah, oke. Pokoknya berarti ini nggak ada lagi nih IG doang nih. Telegram, oke. Ya udah, pokoknya intinya tetap Instagram sih ya guys. Kita orang-orang Instagram memang. Coba di next lagi slide-nya. Nah, berarti prediksiku bener kan Instagram. Magician Nia. Oke. Lupakan, lanjut. Jadi, Instagram ya. Nah, contohnya ini. Instagram ini kalau ngomongin Instagram ya, jujur aku juga sebenarnya salah satu pengguna setia Instagram. Dari Instagram tuh zaman-zaman logonya tuh masih begini nih yang ada di gambar nih. Yang logonya tuh masih coklat. Terus masih kameranya tuh kelihatan kamera beneran gitu kan. Terus kalau sekarang kan logonya udah jadi cuman kayak gambaran doang, terus ada warna-warni gitu kan. Dulu tuh aku zaman-zaman Instagram layoutnya tuh masih putih, biru, abu-abu. Terus fotonya cuma bisa kotak. Terus nggak bisa ngepost video. Itu zaman kejayaan aku main Instagram itu. Ya udah, intinya begitu. Jadi ya kalau misalnya ngomongin IG, ya itulah. Aku juga salah satu anak yang teradiksi dengan Instagram. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pernah nggak sih kamu ngerasa insecure karena aplikasi? Ini sebenarnya pertanyaannya sangatlah spesifik ya. Sangatlah insecure, sangatlah menuju ke sana banget. Tapi aku penasaran aja sih, apakah ada yang pernah merasa insecure gitu? Enggak mesti Instagram sih, apa aja misalnya Facebook, Twitter, apa gitu. Siapa tahu ada. Pernah nggak? Sering. Oke. Yang lain? Terkadang. Sering. Oke. Berarti aku nggak sendirian ya, karena ini sebenarnya pertanyaan ini tuh aku kayak pengen tahu aja apakah ada yang sama kayak aku gitu. Oke, mantap. Ya, jadi ini tuh kayaknya salah satu problem atau dilema anak zaman sekarang gitu ya. Kayaknya
Instagram atau apapun pasti kayak merasa insecure gitu. Karena ibaratnya gimana ya, kayak Instagram itu kan pasti isinya tuh hal-hal yang bagus dan hal-hal yang menarik gitu kan. Kayak nggak mungkin orang ngepost sesuatu yang jelek di Instagram gitu kan. Pasti Instagram tuh isinya model-model, pokoknya yang bagus-bagus, yang apa namanya udah difilter, yang backgroundnya tuh bagus-bagus, fotonya bagus-bagus, pokoknya gitulah intinya ya kan. Jadi makanya Instagram itu salah satu penyebab kita jadi lebih sering insecure gitu. Coba next. Nah, aduh itu nggak kelihatan lagi sumbernya. Pokoknya dari Kompas kalau nggak salah aku ngambil. Jadi ada research gitu. Dari 110 remaja berusia sekitar 17-20 tahun itu, data pengumpulan data menyatakan bahwa hampir lebih dari 50% responden itu menunjukkan bahwa mereka tuh insecure terhadap diri mereka sendiri. Dan yang lebih buruknya lagi itu, media sosial itu juga faktor terbesar yang mempengaruhi kadar insecure gitu. Kalau insecure tentang fisik, tentang tubuh gitu kan udah biasa banget kayak ibaratnya kayak semua orang juga pasti mempunyai rasa insecure terhadap tubuhnya gitu kan. Tapi insecure karena sosial media itu hal yang baru lagi gitu kan, kayak hal yang beda lagi gitu. Nah, terus next. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kita merasa insecure itu? Ini BTW dari hasil apa ya? Dari apa yang aku amati dari aku sendiri dan teman-temanku gitu. Jadi sumbernya dari aku sendiri sebenarnya ini. Dan ini dari aspek sosial media ya, maksudnya dari sisi kita insecure karena sosial media. Yang pertama itu merasa banyak orang di luar sana memiliki penampilan lebih menarik daripada kita. Itu udah jelas banget lah ya, maksudnya self-explanatory, udah nggak perlu jelasin. Orang pasti kita ngerasa ada orang lebih berpenampilan menarik, jadi kita merasa insecure. Kayak valid gitu kan. Terus kedua, jumlah likers atau followers. Biasanya ada tuh orang insecure karena kayak likersnya dikit atau followersnya dikit. Atau contoh misalnya kayak aku nih, aku punya teman. Jadi aku dan temanku ini udah saling apa ya, ibaratnya udah grow up bersama gitu, tumbuh besar bersama. Jadi kita kayak dari kecil, dari TK sampai sekarang itu kita satu sekolah terus. Jadi teman-teman kita ya itu aja, mutualan kita ya itu aja. Udah gitu circle kita tuh juga sama gitu kan. Kita tuh satu circle gitu. Tapi entah kenapa temanku ini tuh followersnya lebih banyak daripada aku. Sebenarnya nggak hal yang aku nggak insecure banget sih. Cuman maksudnya terkadang kan ada tuh orang yang kayak, ih kenapa sih kita kan padahal ini apa masih sama-sama ini, teman-temannya juga sama semua, mutualannya ini juga, tapi kok followersnya lebih banyak. Dan kadang misalnya kalau dia ngepost foto atau gimana, kayak likersnya lebih banyak atau gimana dan segala macamnya kayak gitu. Nah itu salah satu juga bikin kita insecure. Nah aku juga tipe bukan yang kayak gini sih, bukan yang insecure karena angka sebenarnya, cuman ya salah satunya itulah gitu. Nah yang terakhir, nah ini sebenarnya yang paling utama dibandingin dua yang di atas tadi, takut dijudge gitu. Nah yang bikin lebih insecure-nya lagi itu sebenarnya bukan karena dijudge kan udah bikin insecure nih. Nah yang bikin insecure lagi itu ketika yang ngejudge itu justru malah teman kita sendiri. Itu udah ibaratnya dijudge udah sakit, dijudge sama teman sendiri itu makin sakit lagi gitu kan. Jadi ya itulah itu aku juga salah satu apa ya, sebenarnya aku nggak tahu aku pernah dijudge sama temanku apa enggak gitu kan. Soalnya kan ya maksudnya nggak pernah ketahuan gitu. Selama ini belum ketahuan. Mungkin kalau yang ngomongin dari belakang mungkin banyak, tapi kalau yang kayak bener-bener ngejudge depan aku dan komen yang mean things gitu, yang bener-bener jahat gitu, untungnya sih belum gitu. Cuman aku emang orangnya parnoan ya. Jadi kalau misalnya aku mau ngepost sesuatu juga, misalnya di Instagram atau di mana, pokoknya di sosmed lah ibaratnya, itu juga tetap aja aku kayak akhirnya nggak mau ngepost, jadi takut gitu loh, karena ya itu tadi takut dijudge gitu. Walaupun sebenarnya mungkin teman-temanku be aja, cuman akunya yang parno jadinya gitu loh, karena emang udah banyak kejadian orang-orang tuh temennya sendiri ngejudge temennya, kayak maksudnya kita dijudge sama temennya sendiri gitu. Nah makanya aku dulu pernah kepikiran gini, kan Instagram itu punya fitur namanya close friends ya kan. Jadi itu fiturnya kalau misalnya kita milihin dulu teman-teman kita listnya gitu, terus kita masukin close friends. Jadi kalau misalnya kita ngepost di close friends, cuman mereka doang yang bisa lihat kan gitu kan kalau di close friends. Nah dulu aku pernah mikir, kenapa Instagram nggak punya fitur strangers only. Jadi kita bikin
prinsipnya sama kayak close friends. Jadi kita kayak bikin list, maksudnya kita nge-list orang-orang gitu. Tapi nge-list orang-orang itu cuma orang-orang yang teman kita. Teman-teman tuh dalam artian kayak nggak deket banget tapi kenal gitu loh. Maksudnya cuman dia ngobrol sekali 2 kali tapi nggak yang teman dekat banget. Kalau teman dekat banget kan udah ada itunya tuh close friends ya kan. Nah ini tuh buat orang-orang yang cuman kayak ya kenal nggak kenal gitu lah, kayak ya kenal gitu doang gitu. Nah itu listnya kita masukin. Jadi kalau kita ngepost sesuatu gitu ya, orang-orang yang ada di list itu nggak bisa lihat justru. Jadi malah mereka tuh kayak di hide, yang bisa lihat malah strangers doang. Teman-teman kita yang kita kenal ini malah nggak bisa lihat. Aku pernah mikir gitu, karena saking takutnya dijudge sama teman sendiri gitu. Karena kalau sama strangers kan kayak, oh ya udah, strangers juga nggak akan ngomong apa-apa tentang kita kan, pasti mereka juga akan be aja gitu. Sama followers-followersku yang maksudnya yang aku nggak gitu kenal gitu ya, maksudnya yang cuman yang nge-follow aku gitu. Tapi kalau sama teman sendiri tuh justru takut gitu. Jadi makanya aku pernah kepikiran kayak gitu. Nggak tahu, aneh banget. Ya pokoknya gitulah. Nah, tanpa kita sadari itu sebenarnya itulah netizen stang gitu. Pasti adalah yang ngejudge dan nyinyirin segala macam gitu kan. Apalagi netizen Indonesia, guys. Udah dinyinyirin, udah makin pedes itu. Coba next. Nah, ini parahnya di sini nih. Jadi ini ada research gitu, itu sumbernya dari Kumparan kalau nggak salah, guys. Aku lupa. Pokoknya dari riset ini tuh menunjukkan tingkat kesopanan pengguna internet Indonesia tuh rendah banget. Dari 32 negara yang disurvei, Indonesia tuh ada di urutan ke-29. Bayangin guys, itu kayak peringkat ketiga dari bawah, keempat dari bawah. Kayak ranking 4 dari bawah dari 32 negara, dan Indonesia tuh tingkat kesopanannya paling rendah di Asia Tenggara, guys. Bayangin aja. Padahal ya kalau misalnya Indonesia itu kan, kalau menurut turis-turis luar gitu ya, menurut reviewnya turis-turis orang luar gitu kan, pada bilang kayak orang Indonesia kan ramah-ramah segala macam gitu kan. Tapi giliran udah masuk internet itu udah beda orang, udah beda suku, udah bukan orang Indonesia lagi, guys. Udah beda gitu. Kayak paling nggak sopan gitu. Kayak ini sedihnya di sini gitu, ironically gitu kan. Tapi sisi positifnya, kalau kalian pernah dijudge sama orang Indonesia gitu ya di sosial media, berarti ya udah guys, itu emang udah dari sananya, udah dari lahirnya orang Indonesia tuh, netizen Indonesia tuh begitu. Jadi ya udah lah ya, biarin aja, itu emang udah gak usah didengerin, emang udah dari bawaan lahirnya gitu. Jadi ya udahlah, you are not alone guys, karena semua orang di Indonesia kayaknya pernah dijudge, pernah dinyinyirin sama netizen Indonesia sendiri juga. Jadi you are not alone. Oke. Next. Nah, ini kan kita dari tadi udah ngomongin netizen stang gitu kan. Tapi kalau tanpa konteks itu kan netizen stang itu kan artinya cuman kayak lidah netizen gitu kan. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin netizen stang yang ibaratnya yang jelek-jelek lah, yang nyinyir, ngejudge segala macam. Nah, tapi sebenarnya kan bisa kita bagi jadi 2 gitu kan. Bisa ke yang buruk atau ke yang baik. Nah, karena dari tadi kita udah ngomongin yang buruk-buruknya, kita sekarang masuk ke bagian yang baiknya. BTW ini aku pakai ayat-ayat Alkitab gitu ya, supaya kita gampang mengertinya. Oke. Next. Oke. Yang pertama itu ada dari Amsal. Proverbs, Amsal kan ya? Ya. Amsal 12 ayat 18. Isinya itu, ini pakai bahasa Inggris, tapi intinya ya, reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Artinya kata-kata kasar itu nusuk kayak pedang, tapi lidah orang bijaksana membawa penyembuhan. Jadi daripada kita menyakiti orang dengan kata-kata yang menusuk, yang kasar gitu ya, mendingan kita menggunakan kata-kata kita tuh yang bijak, yang bisa memberikan penyembuhan bagi orang lain. Walaupun ini di sosial media ya gitu kan, karena kan kita konteks lagi di sosial media. Mau di sosial media, mau di real life pun, itu tuh tetap apply gitu loh. Maksudnya tetap kita tuh harus, kata-katanya tuh harus dengan kata-kata yang bijaksana, jangan asal nyeplos gitu. Apalagi di sosial media itu kan ibaratnya kalau netizen stang itu kan kita punya lidah virtual ibaratnya kan, karena kan ya lidah virtual. Jadi karena kita udah punya lidah virtual ini, kita punya privilege buat bisa komen-komen segala macam, kita bisa
nge-like, komen dan segala macam tuh harus kita pergunakan sebaik mungkin gitu, harus kita gunakan untuk yang baik-baik gitu. Next. Ini dari Amsal juga, Amsal 18 ayat 21. Ini sebenarnya agak mirip-mirip sama yang pertama, cuman words give life, they are either poison or fruit, you choose. Jadi mau nekanin lagi kalau poison or fruit itu pilihannya ada di kita. Kita mau ngasih kata-kata yang bagus atau kata-kata yang nggak bagus, yang apa ya, kata-kata yang membangun dan tidak membangun gitu, itu tuh pilihannya sebenarnya ada di kita. Tergantung kita mau pilih yang mana gitu. Contohnya itu misalnya ya, ada orang ngepost foto di Instagram gitu, terus entah kenapa ya, misalnya ini teman kita sendiri gitu, tapi entah kenapa pas di post Instagram ini teman kita tuh misalnya kelihatan agak gendut atau gimana gitu, agak beda lah, karena mungkin efek kamera atau efek angle atau gimana, atau efek bajunya atau gimana gitu, jadi kelihatannya tuh dia agak berisi gitu. Terus kita komen misalnya, kok kamu gendutan ya, lu harusnya jangan post foto yang ini, kelihatan gendut tahu, atau gimana gitu kan. Nah itu kan mungkin niat kita tuh baik ya, kita mau ngasih tahu, maksudnya jangan post yang ini, harusnya yang satunya lagi aja, soalnya yang ini kelihatannya agak gendut, badan lu jadi kelihatan gede misalnya gitu kan. Kita mau ngasih tahu, niat kita kan baik ya, tapi bisa aja orang tuh kan ambilnya jadi karena udah ada key point-nya tuh gendut gitu kan, udah ada kata gendut, itu udah terngiang-ngiang di kepalanya dia, jadi kayak kata-kata lain itu dan niatnya orang tersebut tuh udah jadi nggak kelihatan lagi, ibaratnya udah terkamuflase dengan kata-kata gendut gitu kan. Jadi orang tuh udah kayak, ih apa sih kok nih dia ngatain gue gendut, padahal niatnya kan baik gitu kan. Nah itu itu sebenarnya pilihannya tuh ada di kita gitu, maksudnya kedengarannya tuh kayak kita tuh kedengarannya kayak dia yang salah, ngerti nggak sih? Kedengarannya kayak, tapi maksud gue tuh nggak kayak gitu, maksud gue tuh gue mau ngingetin, kok lu jadi nangkepnya gitu kan, ibaratnya gitu kan, ibaratnya kayak yang nangkep yang salah gitu loh. Padahal semua pilihan kata-kata dan segala macam itu ada di tangan kita gitu. Jadi kalau misalnya emang kita menemukan sebuah flaw di seseorang gitu ya, misalnya kayak tadi, misalnya fotonya kelihatan jadi gendut atau gimana gitu, daripada kita komen yang kayak point out gitu loh, maksudnya kita point out kejelekan orang itu, mendingan kita diem aja, daripada kita salah ngomong, daripada kita nyakitin hati orang lain, mendingan kita diem, mendingan gak usah komen sekalian gitu loh. Nah itu sih yang maksudnya yang netizen Indonesia tuh perlu, netizen Indonesia yang sangatlah lack of kemampuan itu, kayak gak bisa diem gitu loh, sekalinya ada flaw dikit tuh langsung di point out, langsung diserang gitu loh, jadi kayak bikin gara-gara gitu loh. Itu netizen Indonesia tuh, aduh, ini perlu diedukasi dalam hal ini nih kayaknya. Aduh. Oke, next. Nah ini salah satu yang terpenting ya, last but not least gitu, dari James tuh Yakobus kayaknya, ya Yakobus 3 ayat 9-10. Ini tuh kayaknya ayatnya panjang, cuman ini diambil yang pendeknya aja. With the tongue we praise our Lord and Father gitu. Jadi dengan lidah kita memuji dan memuliakan Tuhan dan Bapa kita gitu. Dan ini tuh nggak cuma di dunia nyata doang, itu juga termasuk di dunia maya gitu. Karena kita udah punya lidah netizen ini, kita harus gunakan buat kemuliaan nama Tuhan gitu. Kita gunain platform yang kita punya untuk lebih meninggikan dan memuliakan nama Tuhan gitu. Ini juga bisa jadi sebuah reminder kita sih, biar kalau kita mau ngelakuin sesuatu tuh dipikir dulu gitu, apakah dengan aku ngelakuin ini tuh bisa memuliakan nama Tuhan atau enggak, atau malah menjelek-jelekkan nama Tuhan atau sebaliknya kayak gitu. Nah kadang orang tuh udah terlalu nyaman sama sosmed, jadinya ngelakuin apa aja tuh nggak dipikir dulu, kayak mikirnya kayak, alah sosmed doang, alah Instagram doang, followers gue juga nggak banyak, cuman mereka doang, jadinya kayak seenaknya ngelakuin apapun di sosmed tuh seenaknya, kayak nggak dipikir dulu, asal apa ngupdate sesuatu di post, ngupdate apa di post. Jadi kayak kan nggak tahu ya, kita bisa aja di suatu postingan kita tuh ada aja yang mengandung unsur misalnya bisa aja mengoffend seseorang gitu loh kan, bisa aja gitu. Jadi kita harus ya sebisa mungkin kalau misalnya kita mau ngepost sesuatu tuh harus dipikir dulu dan emang
make sure kalau apa yang kita post itu nggak yang aneh-aneh dan tujuannya itu cuman buat kemuliaan nama Tuhan kayak gitu. Next. Nah, kesimpulannya, udah kesimpulan aja ya, kecepatan banget gak sih aku? Ya udahlah, pokoknya, oke. Kesimpulannya, apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai good netizen stang? Kan tadi kita maunya yang good kan, pasti nggak mau yang bad, yang nyinyir-nyinyir, gosip-gosip segala macam tadi gitu. Nah, yang pertama itu, Tuhan mau agar kita menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana, even di media sosial sekalipun. Kadang kan yang kayak tadi aku bilang tadi, orang tuh karena udah terlalu nyaman gitu ya, jadinya kayak kalau di sosial media tuh asal ceplos-ceplos, sana sini nggak mikir dulu gitu. Terus juga banyak kan sekarang ini selebgram, artis-artis yang bikin konten tuh ceplos-ceplos, asal sana sini, terus akhirnya ujung-ujungnya apa? Karena diserang netizen ya, netizennya pada nyerang gitu kan, karena kontennya tuh asal ceplos-ceplos doang. Akhirnya ujung-ujungnya bikin video klarifikasi sambil nangis-nangis minta maaf. Itu aduh, udah basi banget lah kalau di Indonesia ada video klarifikasi, Allah pasti. Maksudnya kalau udah ada satu artis yang viral gitu, pasti ada tuh video klarifikasinya. Terus besokannya ada artis viral, terus ada klarifikasi, nangis-nangis. Aduh, itu udah ini banget lah, udah langganan banget lah artis-artis Indonesia, selebgram Indonesia kayak gitu kan. Nah itu kan jadinya apa ya, merugikan orang lain juga diri sendiri. Maksudnya orang lain jadi merasa offended gitu kan. Jadinya akhirnya kita harus minta maaf kayak gitu. Dan diserang kan, kita kan juga merasa kayak, ih kok orang-orang pada nyerang kita. Padahal emang karena itu kebodohannya kita sendiri gitu kan. Karena emang mungkin nggak dipikir dulu dan segala macam gitu. Nah itu udah hal yang sering banget lah terjadi gitu. Makanya kita kalau misalnya daripada kita keburu salah ngomong gitu kan, mending kita ingat ini gitu. Kita harus tetap bijaksana menggunakan kata-kata kita walaupun di sosial media sekalipun gitu. Karena sosial media itu bahkan lebih menyeramkan daripada real life loh guys. Karena sosial media kan ibaratnya terekam ya, tercatat gitu. Sekalinya kita ngepost apa, kalau udah dipost di internet ya udah tersebar luas kemana-mana. Misalnya ada orang bisa meskipun kita hapus foto kita atau postingan kita, orang kalau udah screenshot, udah satu orang screenshot itu udah bisa nyebar kemana-mana. Jadi tercatat banget, jadi makanya harus hati-hati gitu. Lebih serem sebenarnya sosial media dibandingin dunia nyata gitu kan. Lanjut, yang kedua, Tuhan mau agar kita tetap ingat bahwa media sosial itu merupakan platform kita untuk memuliakan Tuhan. Mirip-mirip yang tadi kayak aku baru omongin di slide yang sebelumnya. Apa yang kita post, apa yang kita put up on the internet itu harus untuk memuliakan Tuhan. Aku tahu banyak kasus-kasus remaja-remaja belakangan ini yang aku nggak tahu mungkin karena kepepet atau gimana, karena aku juga nggak tahu background-nya ya. Tapi akhirnya mereka bikin, kalau kalian ada yang tahu, OnlyFans. Jadi OnlyFans itu buat kayak menjual belikan foto-foto gitu yang tidak senonoh, yang tidak seharusnya dijual belikan kayak gitu. Dan itu tuh foto mereka sendiri guys. Jadi kayak mereka foto sendiri terus dijual. Maksudnya itu dari itu aja tuh udah apa ya? Masa lu nggak takut harga diri lu turun gitu loh? Kayak itu kan ibaratnya kayak menyebarkan aib juga gitu kan. Walaupun iya kelihatannya kayak cuman jual beli, cuman ibaratnya cuma nama 2 orang gitu kan. Misalnya aku jual ke orang A gitu kan. Ibaratnya kan ya udah cuman dia doang yang tahu gitu. Tapi kan kita nggak tahu apakah orang itu jujur atau enggak, apakah dia akan menyebarkan foto-foto itu ke orang-orang lain kayak gitu kan kita nggak tahu gitu. Dan itu kan sama sekali nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan sama sekali gitu kan. Dengan memperjualbelikan foto-foto kita gitu yang tidak seharusnya kayak gitu kan. Oke, lanjut. Nomor 3, seperti namanya, Tuhan mau agar kita itu menjadi perpanjangan lidah Tuhan, nggak cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Nah ini hal yang paling mudah kalau menurut aku ya buat ngelakuin yang ini, yang nomor 3 ini, itu dengan kayak misalnya ngepost, misalnya di story ngepost kayak ayat, Alkitab kayak gitu, atau kayak reminder yang membangun lah, kayak gitu di story. Kayak aku kan juga sebenarnya nggak sering juga sih, aku juga main jarang, cuman ya sekali 2 kali kadang-kadang aku juga ngepost kayak misalnya aku lagi having bad day, terus aku kayak ada ayat yang menguatkan, terus aku share aja gitu di story atau dan sebagainya kayak gitu. Itu menurut aku hal yang udah itu sesimpel mungkin itu yang bisa menjadi perpanjangan lidah Tuhan gitu. Kayak aku sering lihat kayak misalnya kayak Kaniko kayak ngepost apa sih kayak ayat-ayat quotes kayak gitu. Itu sebenarnya
juga itu hal yang simple banget tapi kayak gampang dilakuin, tapi itu salah satu yang Tuhan mau gitu loh. Jadi why not gitu kan. Dan juga kayak Koyo juga kan ya, Koyo sering itu. Oh iya, Koyo kan itu apa udah belajar Canva, jadi udah bisa bikin sendiri itu apa ayat-ayatnya gitu kan. Nah, itu salah satu apa ya yang paling mudah banget, paling simple banget kayak gitu. Soalnya yang kayak aku bilang ya, sosial media itu kan sangatlah powerful. Jadi bisa aja kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui gitu ya. Kita awalnya niatnya ada quote bagus, aku post di story kayak gitu misalnya. Kan kita nggak tahu ya, apakah ada orang yang benar-benar tertampar dengan quotes yang kita share gitu. Bisa aja ada orang yang lagi relate banget dengan quotes yang kita share kayak gitu. Terus tiba-tiba mereka lihat story kita, terus tiba-tiba mereka baca, terus mereka kayak tertampar banget dengan quotes-nya, mereka jadi kayak damai, mereka jadi tenang. Kan kita nggak tahu ya, aku juga nggak tahu nih apakah aku udah pernah menampar seseorang dengan quotes yang aku pernah share kayak gitu, tapi mesti keren aja gitu loh, kayak jadi apa ya, merasa jadi bener-bener ya puji Tuhan banget gitu kalau misalnya sampai ada yang bener-bener tertampar gitu ya. Tapi ya itulah justru karena media sosial itu sangat powerful gitu loh, itu membawa power yang sangat besar, bisa membawa impact yang sangat besar juga bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ya itu hal yang sangatlah simple banget, bisa kita share di story kayak gitu atau di feeds kalau itu lebih bagus gitu. Atau misalnya kalau kita bikin cover lagu misalnya, terus kita post gitu, misalnya di Instagram, di YouTube, di mana, terus ada orang dengerin gitu kan bisa aja orang jadi terberkati dengan lagu yang kita bawakan itu gitu kan. Bisa aja lagunya itu juga mungkin bisa juga pas dengan keadaan dia, terus dia jadi kayak merasa tenang, damai dengerin lagunya gitu, bisa aja loh guys, siapa tahu kan. Makanya sosial media itu sangatlah powerful gitu. Jadi mereka bisa aja tertampar dengan reminder yang kita share gitu kan. Nah, itu menurut aku tuh hal yang paling simple banget yang bisa kita lakuin sebagai perpanjangan lidah Tuhan. Next. Nah, ngomongin soal ngepost ayat di story, aku bikin kayak sebuah story template gitu. Ada quote-nya. Jadi kita bisa sama-sama, bagi yang ada di sini, kita bisa sama-sama share. Nanti akan aku share di grup Youth ya, fotonya. Oh iya, Debbie. Terima kasih udah join ya. Semangat UTS-nya. Dadah. Oke, lanjut. Ini nanti kita share bareng-bareng ya guys. Jadi nanti orang-orang yang di luar pengharapan atau yang nggak ikut komsel ini, mereka bingung, kok ini anak-anak pengharapan ngepost foto ini apaan gitu kan, bisa aja mereka penasaran, terus mereka mau ikut komsel, siapa tahu. Amin, puji Tuhan kalau misalnya kayak gitu. Oke, pokoknya nanti aku share ya guys fotonya, nanti kita post bareng-bareng. Boleh juga di tag ke akun Instagram GKMI Hope Youth, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, atau mau share dimanapun juga boleh sih, nggak perlu di Instagram, mau di WhatsApp, Facebook, Twitter, apalah segala sosial media yang kalian punya. Kan sekarang sosial media kayaknya semuanya punya story nggak sih? Kayak Instagram sekarang punya story, WhatsApp punya story, Twitter punya story, YouTube punya story. Ya udah, pokoknya intinya ya udah. Terserah ya guys mau post di mana aja, yang penting di post. Oke? Nanti aku share. Oke, next. Sebenarnya udah sih guys, sharingnya gitu doang. Pendek banget gak sih ini? Ini jam berapa sih? Belum 1 jam. Udah lah ya. Udah guys, gitu doang, nggak ada lagi guys yang mau di-sharingin. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan gitu. Mungkin boleh ditutup dulu nih. Ditutup dulu, terus nanti baru kita sharing. Oke, berarti kita tutup dalam doa dulu ya. Aku boleh minta Kak Niko untuk tutup dalam doa. Oke, thank you Nia. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh sama-sama kembali merenungkan satu topik dan kami boleh terberkati lewat sharing yang boleh Engkau berikan melalui Nia. Kami bersyukur Tuhan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan bukan hanya untuk menjadi seorang netizen yang pasif di dalam dunia maya, tapi sebetulnya ketika kami Engkau berikan kesempatan untuk boleh menggunakan media sosial kami ini untuk hal-hal yang baik, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maafkanlah kami kalau seringkali selama ini kami malah menggunakannya untuk keegoisan diri kami sendiri dan malah seringkali menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dan terima kasih ketika malam hari ini Engkau boleh mengingatkan setiap kami bahwa sebetulnya kami sendiri juga boleh memakai setiap akses yang kami
bisa gunakan dalam media sosial ini untuk membantu orang-orang lain dan bahkan boleh memuliakan nama Tuhan sendiri. Tolonglah kami Tuhan, meskipun banyak di luar sana orang-orang yang tidak menggunakan media sosial maupun internet mereka dengan bijak. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi contoh, kami boleh berinisiatif, bahkan boleh memulainya untuk menjadi berkat melalui media sosial ini lewat setiap karya yang kami miliki, lewat setiap talenta yang kami miliki, kami boleh mempergunakannya semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembalikan kepada VV.